Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Marco BJK mengatakan berharap tampil lebih baik dengan ban soft. Marco BJK menempati posisi kelima pada hari Jumat di Motegi, kalah 0,456 detik dari rekor lap sepanjang masa yang dibubuhkan Brad Binder. Mengomentari posisi kelimanya itu, BJK mengungkapkan, targetnya adalah langsung masuk Q2, jadi saya tidak bisa mengeluh. Dengan ban soft saya berharap bisa sedikit lebih cepat, tapi saya tidak bisa cukup cepat. Saya perlu sedikit perbaikan, terutama pada rem. Kami harus meningkatkannya untuk besok. Lantas, apakah latihan hari pertama di Jepang berjalan lebih buruk dari perkiraannya? Tidak, saya hanya berharap bisa sedikit lebih cepat dengan ban soft. Tetapi saya masih menempati posisi kelima dan juga tidak terpaut. Tapi seperti yang kita tahu, kita selalu menginginkan lebih baik, jawab pembalap Muni Permatam Racing Team itu. Jadi apakah Marco BJK akan tampil di sesi kualifikasi dengan percaya diri? Saya selalu percaya diri, tegas pembalap Ducati Muni Permatam itu. Sebagai peringkat 3 dalam klasemen, performa BJK beserta dua rekan semereknya Pecco Bagnaia dan Jorge Martin di peringkat 1 dan 2 tentu saja disorot lebih ketat. BJK sendiri kurang memperdulikan performa rekan semereknya. Sulit bersaing dengan mereka selama sesi ini, kita lihat saja nanti. Tapi secara pribadi saya tidak terlalu memperhatikannya, jelas Marco BJK. Pada latihan hari Jumat, Brad Binder juga mencuri perhatian di Motegi. Dengan sasis karbon baru, pembalap Red Bull KTM itu mampu mengalahkan rekor lap sepanjang masa yang dicetak Jorge Lorenzo dari tahun 2015. Binder adalah yang terkuat saat ini, tetapi Martin dan juga sangat cepat dalam hal kecepatan balapan. Saya belum menganalisanya secara pasti. Pecco sangat cepat dengan ban soft, saya tidak tahu seberapa cepat dia bisa dalam balapan. Menurut pendapatku, Binder sedikit lebih cepat saat ini, tegas pembalap asal Rimini Italia itu. Selain itu, perkiraan hujan dapat mengubah keadaan pada hari Sabtu. Terlalu dingin saat hujan, saya lebih suka kondisi kering. Tapi itu akan sama untuk semua pembalap, jadi saya hanya akan membalap dalam kondisi kita hadapi, pungkas Marco BJK. Tentunya ada rapor dari bos Ducati. Marco BJK lebih ngeyel dibanding Pecco Bagnaia yang ragu-ragu. General Manager Ducati Corsi Jaliknya memberikan penilaian terhadap pasukan Ducati usai hasil yang didapat pada seri GP India akhir pekan kemarin. Lagi-lagi pembalap Ducati yang berhasil berdiri di podium tertinggi pada sprint dan balapan utama. Jorge Martin menjadi aktor pada lomba sprint, lalu Marco BJK yang tak terkejar pada hari Minggu. Persaingan gelar juara dunia pun semakin ketat usai seri balap 13 MotoGP 2023. Ini setelah pemuncak klasemen Pecco Bagnaia dari Ducati Lenovo yang kembali menelan pil pahit karena crash. Pecco gagal mengamankan poin pada balapan usai tergelincir dan berakhir di area gravel. Tak dipungkiri, hasil tersebut menimbulkan kegelisahan di garasi tim utama Ducati. Di atas semua itu ada kegelisahan yang pahit tentang kecelakaan yang tidak menguntungkan yang dialami Pecco, kata Gigi Jaliknya dikutip dari motosan.is. Itu kecelakaan terakhir yang diperlukan. Pecco berhasil mengatasi tantangan langsung dengan Jorge Martin dengan cara terbaik setelah menderita lebih dari yang diharapkan dalam balapan sprint. Sayangnya sedikit keraguan sudah cukup untuk membuat balapannya berakhir di gravel sehingga kehilangan beberapa poin kejuaraan dunia yang berharga, ujar Gigi Jaliknya. Pria berambut putih itu menyadari bahwa ada keraguan pada dalam diri juara bertahan itu. Berbeda dengan penampilan murid Valentino Rossi lainnya, yakni Marco BJK yang mendapatkan penilaian apik dari bos Ducati itu. Gigi Jaliknya mengatakan BJK sangat luar biasa dan lebih ngotot untuk meraih kemenangan. BJK sungguh luar biasa, dengan kecepatan yang sangat sulit ditandingi oleh siapapun, ia benar-benar mendominasi balapan tanpa kesulitan, kata Gigi Jaliknya. Ia memiliki lebih banyak hal untuk diberikan pada siapapun sepanjang akhir pekan dan ia menunjukkan pada hari Minggu dengan penampilan yang luar biasa. Dia sangat nyaman di atas motor dan di lintasan ini dengan keinginannya untuk menang.
sikap keras kepala, sikap yang layak untuk seorang veteran berpengalaman. Dia sekali lagi terbukti mengesankan. Selamat, ujar Gigi Zhaliknya kepada Bezzecchi yang berhasil meraih kemenangan ketiganya pada balapan utama musim ini. Dengan begitu, persaingan MotoGP semakin memanas antara Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi. Jorge Martin kini menempel ketat Pecco Bagnaia yang berjarak 13 poin saja. Gigi Zhaliknya juga memuji penampilan luar biasa Jorge Martin dari Prima Prama Racing pada GP India yang akhirnya menciptakan persaingan sesama pembalap yang menunggangi motor Ducati Desmodici makin kompetitif. Jorge meski mengalami dehidrasi dan ban belakang yang bukan pilihan yang tepat, berjuang sampai akhir seperti singa, akhirnya merebut posisi kedua yang sama berharganya dengan kemenangan yang luar biasa, ujarnya. Mari kita rayakan para rider kami yang telah membuat Ducati meraih kemenangan ke-10 musim ini. Kemenangan kedua-dua dari 3 Grand Prix yang telah berlangsung antara 2022 dan 2023. Angka-angka yang penting tidak diragukan lagi. Sekarang kejuaraan dunia semakin sengit dan semakin sengit, tutur Gigi Zhaliknya. Maka dari itu Cal Crutchlow jagokan Marco Bezzecchi raih juara dunia musim ini. Di awal tahun Cal Crutchlow menjagokan Marco Bezzecchi untuk meraih gelar juara MotoGP musim ini. Namun pembalap Munich perempatan Ducati itu sendiri dengan rendah hati malah memfavoritkan rekan semereknya Pecco Bagnaia dan Jorge Martin. Pengejar pertama juara bertahan Pecco Bagnaia dan Jorge Martin yang kini hanya tertinggal 13 poin, namun Bezzecchi masih bisa bersaing penuh dengan GP dua-duanya. Setelah kemenangan dominannya di GP India, kini dia tertinggal 44 poin dengan 7 seri tersisa. Mengenai persaingan di kejuaraan dunia, Marco Bezzecchi mengatakan, "Saya lebih santai karena pertarungan sesungguhnya sedang terjadi di antara mereka, Pecco dan Martin saat ini. Saya dekat tapi tidak pernah cukup dekat. Tapi tentu saja jika pada akhirnya bisa mendekati mereka, saya akan melakukan yang terbaik untuk memperjuangkan. Saya berbohong jika saya mengatakan sebaliknya. Untuk saat ini saya hanya ingin menikmati air pekan demi air pekan untuk mencoba lebih dekat lagi. Setidaknya selama 3 atau 4 air pekan lagi," kata Bezzecchi. Cal Crutchlow juga kembali ke kejuaraan MotoGP dengan wildcard di Motegi Jepang. Pada hari Kamis mengungkapkan, "Saya bertaruh untuk Bezzecchi di awal tahun dan peluangnya sangat besar. Jadi saya akan menemuinya hari ini dan menjelaskan kepadanya bahwa sebaiknya dia memastikan menang di Jepang. Itu akan seperti bonus podium jika dia menang. Jadi saya bertaruh untuk Bezzecchi, tapi menurutku Martin akan menang. Pecco Bagnaia juga bisa menang. Bukannya aku lebih memilih satu. Saya suka Bezzecchi, saya suka gayanya. Saya suka Pecco karena dia membalap dengan sangat bersih, bertindak profesional. Tapi saya juga menyukai Martin karena mengerahkan segalanya. Dia mencoba untuk gagal dan tidak peduli. Dia hanya bertarung. Saya harap tidak ada 3 Ducati, tapi disitulah situasinya," kata Cal Crutchlow. Tentu saja ini akan menjadi momentum besar bagi Marco Bezzecchi meraih kemenangan lagi di Motegi Jepang.